Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Arjati dari kelas C dengan NIM 2019-51103, dan di sini saya akan menjawab soal UTS dari nomor 1 sampai nomor 4. Langsung saja. Nomor 1, soalnya adalah jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika dari bahasa Inggris yaitu statistics, berbeda dengan statistik yaitu statistik. 2. Definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas menurut saya adalah seberapa besar peluang ataupun kemungkinan dari suatu kejadian tertentu untuk terjadi. Soal ketiga ialah jelaskan dan beri contoh. Tiap mahasiswa beda contoh kasusnya untuk populasi, sampel, dan variabel. 3. Populasi menurut Metra tahun 1976 adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Contoh populasi di sini: 1. Populasi dari masyarakat yang berada pada Provinsi Jawa Tengah. 2. Populasi anak laki-laki atau perempuan yang berumur balita bawah 5 tahun pada kota Jepara. Dan 3. Populasi guru atau dosen yang berasal dari Jepara. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti menurut Jarwanto tahun 1994. Contoh sampel yaitu pedagang kacang meneliti segenggam kacang untuk ditentukan kualitasnya. Kemudian variabel adalah suatu objek yang bisa berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk bisa memperoleh informasi supaya dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam proses penelitian. Contohnya yaitu umur, golongan darah, pekerjaan, dan lain-lain. Yang keempat, jelaskan dan beri contoh. Tiap mahasiswa beda contoh kasusnya. Variabel discrete dan variabel continue. Variabel discrete adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contohnya yaitu data dikotomik 1 untuk kategori minus dan 0 untuk kategori plus. Selanjutnya yaitu variabel continue adalah data yang dapat digunakan untuk operasi hitung. Contoh jumlah benar atau salah dalam panjang, lebar, tinggi, range atau jarak, dan lain-lain.
Dan itulah tadi jawaban soal UTS dari nomor 1 sampai 4. Selanjutnya nanti kita akan menjawab soal nomor 5 sampai 10. Terima kasih. Selanjutnya adalah menjawab nomor 5 sampai 10, yaitu menghitung berapa median, menghitung berapa min, dan menghitung berapa modus untuk nomor 5. Untuk nomor 6 menentukan kuartil 3, nomor 7 menentukan desil 9, nomor 8 menentukan persentase 80, nomor 9 range atau R, dan simpangan rata-rata atau SR, dan nomor 10 adalah variansi dan standar deviasi. Oke, langsung saja untuk nomor 5. Pertama, sebelum kita menentukan min, kita harus terlebih dahulu mencari nilai tengah kelas 1 sampai 8. Di sini kita bisa melihat bagaimana cara kita menentukan nilai tengah kelas dari nomor 1 sampai nomor 8. Untuk nilai tengah kelas 1, kita bisa menentukannya dengan 45, nilai 45 ditambah 51 dari interval dibagi 2, nanti akan muncul hasilnya. Di sini hasilnya adalah 48, dan untuk kelas 2 bisa dilihat sampai kelas 8. Setelah kita temukan nilai tengahnya, kita buat tabel seperti ini, lalu kita buat F frekuensi dikalikan X nilai tengahnya, dikalikan, misalkan di sini frekuensinya 1, 48 kali 1, 55 dikali 2 sama dengan 110, 62 kali 17 sama dengan 1054, dan seterusnya. Jumlahnya adalah 3695, dan frekuensi kumulatifnya atau jumlah keseluruhannya adalah 50. Selanjutnya kita menentukan minnya. Minnya kita bisa temukan dengan cara Fx dibagi frekuensi kumulatifnya tadi, yaitu 50. 3695 dibagi 50 sama dengan 73,9. Untuk mediannya, pertama N plus 1 bagi 2 sama dengan 50 dari frekuensi kumulatif di sini, tambah 1 bagi 2 sama dengan 25,5. Data 25,5 terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Kita cari 25,5 terletak pada di sini 76, nilai tengah 76, nilai tengah 76 berada pada kelas 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 73 sampai 79 dengan frekuensi 10. Lalu kita bisa tentukan tepi bawahnya, yaitu jika di sini 73, kita bisa dikurangi 0,5 jadi 72,5. Frekuensi kelas 5 yaitu 10. Frekuensi sebelum kelas 5 yaitu 3 tambah 17 tambah 2 tambah 1 yaitu 23. Dan C intervalnya ditentukan dari 79,5
tepi atas dikurangi tepi bawah 72,5, hasilnya adalah 7. Kemudian kita cari mediannya. Setelah ketemu semuanya, 72,5 ditambah 7 kurung buka 50 bagi 2 kurangi 23 per 10 kurung tutup sama dengan 72,5 plus 7 dikali 2 per 10 sama dengan 72,5 sama dengan 1 tambah 1,4 sama dengan 73,9. Jadi mediannya adalah 73,9. Selanjutnya yaitu modus kita cari frekuensi yang paling banyak di sini, yaitu 17 di kelas 3, 59 sampai 65. Berarti tepi bawahnya yaitu 59 dikurangi 0,5, 58,5. B1 dari frekuensi kelas 3 dikurangi frekuensi sebelum kelas 3 yaitu 2, 17 kurangi 2, 15. Lalu B2 ditemukan dari 17 kurangi 3, 14 setelahnya, kurangi dari setelah frekuensi kelas 3. Dan C interval yaitu 7, sama seperti ini. Lalu kita cari modusnya setelah kita temukan semua, yaitu 58,5 plus 7 kurung tutup 15 per 15 tambah 14 kurung tutup 58,5 plus 7 dikali 15 per 29 58,5 ditambah 3,6 206 dan hasilnya adalah 62,169. Jadi modusnya adalah 62,13 jika dibulatkan. Lalu kita mencari kuartil nomor 6. Kuartil kita bisa cari dengan rumus ini, 3 kurung buka 50 plus 1 kurung tutup per 4 sama dengan 38,25, terletak pada kelas interval 80 sampai 86. Lalu kita cari terlebih dahulu 38,25 dipastikan terletak pada kelas interval berapa. Di sini nilai tengahnya adalah 83 berada di kelas 6, itu 80 sampai 86. Lalu kita cari tepi bawahnya dari 80 dikurangi 0,5 hasilnya 79,5 dengan frekuensi kelasnya kelas 6 yaitu 7. Lalu frekuensi sebelum kelas 6 jumlahnya yaitu 10, 3, 17, 2 dan 1 yaitu 33 dengan C intervalnya 7. Lalu kita hitung 79,5 ditambah 7 kurung buka 3/4 kali N frekuensi kumulatif ini 50 dikurangi kurung tutup kurangi 33 per 7 kurung tutup lagi. Lalu 79,5 plus 7 kurung buka 37,5 dikurangi 33 per 7 kurung tutup sama dengan 79,5 plus 7 dikali 4,5 dikali 4,5 per 7 sama dengan 79,5 ditambah 4,5 hasilnya adalah 84. Jadi hasil dari kuartil 3 adalah 84. Selanjutnya yaitu D9 desil 9. Pertama kita cari dengan 9
kurung buka 50 plus 1 kurung tutup per 10 sama dengan 45,9. 45,9 kita cari kelas intervalnya di mana, berada di nilai tengah 90. Nilai tengah 90 berada di kelas 7, berarti berada di kelas interval 87 sampai 93. Lalu kita tentukan tepi bawahnya dari 87 dikurangi 0,5, yaitu hasilnya 86,5. Frekuensi di kelas 87 sampai 93 yaitu 5. Dengan frekuensi sebelumnya 7 tambah 10 tambah 3 tambah 17 tambah 2 tambah 1 yaitu 40. Dengan C intervalnya 7. Lalu kita lanjutkan mencari desimbalnya. 86,5 plus 7 kurung buka lagi 9 per 10 kali 50 kurung tutup dikurangi 40 per 5. 40 dari F, 50 dari frekuensi kumulatif jumlahnya ini, per 5 kurung tutup 86,5 plus 7 kurung buka 45 kurangi 40 per 5 kurung tutup. Lalu dijumlah karena ini 5 per 5 sama habisnya 86,5 plus 7, jadi hasilnya adalah 93,5 untuk D9. Selanjutnya kita mencari persentil 80. Persentil 80 dengan rumus seperti ini untuk menemukannya. 80 per 50 plus 1 N frekuensi kumulatif tadi di atas plus 1 per 100 sama dengan 40,8. Lalu kita cari di manakah kelas intervalnya 40,8. 40,8 terletak di kelas 6 yaitu 80 sampai 86. Lalu kita bisa temukan tepi bawahnya dari 80 dikurangi 0,5 yaitu 79,5 dengan frekuensi kelasnya 7 untuk 80 sampai 86. Kemudian F frekuensi sebelumnya yaitu dijumlah sebelum kelas 6 dari kelas 1 sampai kelas 5 yaitu 10, 3, 17, 2 plus 1. Hasilnya adalah 33 dengan C intervalnya 7. Setelah kita temukan semua, kita bisa hitung 79,5 plus 7 kurung buka 80 per 100 kali 50 kurung tutup dikurangi 33 per 7 kurung tutup lagi, lalu sama dengan 79,5 plus 7 kurung buka 40 kurangi 33 per 7 kurung tutup, kemudian 74,5 plus 7 dikali 7 per 7 per 7 ini kita coret sama, lalu 79,5 plus 7 hasilnya adalah 86,5. Lalu kita akan menjawab soal nomor 9 range R dan simbangan rata SR dan 10 variansi dan standar deviasi. Untuk menentukan range simbangan rata SR dan variansi maupun standar deviasi, kita harus temukan ini seperti ini. Setelah kita temukan, kita bisa lanjutkan untuk menentukan range simbangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Untuk range kita temukan dari 97, ini nilai tengah, nilai maksimalnya dikurangi 48, nilai minimum 48,
dan hasilnya adalah 49. Untuk keseimbangan rata-rata kita temukan dari ini, bukan dari ini 561,4 per 50 dari frekuensi kumulatif sama dengan 19, 11, 228, dan hasil bulatnya 11,23. Untuk variansinya 66845,8 dari sini per 50 plus 1 frekuensi kumulatif tadi dikurangi 1 dan hasilnya 1364,2. Untuk standar deviasi 1364,2 untuk standar deviasi didapatkan dari 1364,2 hasilnya ini di akar dan hasilnya adalah 36,935. Untuk kolom ini ditentukan dari hasil dari rata-rata 73,9 dikurangi nilai tengahnya 48, maka akan muncul 25,9. Untuk kolom ini 25,9 dikali frekuensi kelas 1 dan selanjutnya 18,9 dikali 2 dan hasilnya 37,8. Untuk kolom ini ditemukan dari ini 25,9 untuk kelas 1 dikali 25,9 dan hasilnya adalah 670,81. Untuk kolom ini baris ke-1 yaitu ditemukan dari 25,9 dikali 25,9 dan hasilnya adalah 670,81. Dan untuk kelas 2 sama 37,8 dikali 37,8, nanti akan muncul hasilnya yaitu 714,42. Dan itulah tadi jawaban dari soal nomor 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.